Selamat bergabung di channel Sobat Matematika. Saat ini kita belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Pengertian barisan aritmatika. Pengertian barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut atau berurutan dari kiri ke kanan. Contohnya 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, barisan ini kita bisa bilang merupakan barisan aritmatika jika bilangan yang terdapat pada barisan ini memiliki selisih yang sama. Jika kita lihat ya sobat, 3 ke 6 selisihnya adalah 3. 6 ke 9 selisihnya juga 3. Nah, jadi sobat, di sini setiap bilangannya memiliki selisih yang sama, yaitu 3. Dengan demikian, kita bisa bilang bahwa barisan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, selisih sobat disebut beda. Nah, simbolnya adalah huruf B. Jadi, barisan aritmatika ini memiliki beda, yaitu 3. Kemudian sobat, di sini ada simbol barisan dan deret aritmatika beserta artinya. Jadi, kalau huruf A itu artinya suku awal, huruf B itu untuk beda atau selisih antar suku, N itu banyaknya suku, UN adalah suku ke N, U kemudian 1 adalah suku ke 1, UT adalah suku tengah, T adalah suku tengah ke berapa, dan SN adalah jumlah suku. Baik sobat, untuk rumus mencari beda atau selisihnya, caranya adalah B sama dengan suku kedua dikurang dengan suku yang pertama. Jadi pada contoh barisan bilangan berikut ini sobat ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kita ambil suku yang kedua sobat. Suku yang kedua adalah 6, kemudian kita kurangi dengan suku yang pertama, yaitu 3. Berarti 6 dikurang 3 adalah 3. Berarti bedanya adalah 3. Kemudian sobat, rumus mencari suku ke-10. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kemudian dikalikan dengan B. Nah, misalnya contoh soalnya sobat, mencari suku yang ke-10 dari barisan aritmatika berikut ini. Nah, kalau kita hitung di sini sobat, sini kan baru ada suku 1, suku 2, suku 3, 4, 5, 6, baru sampai suku ke-6. Kita harus mencari suku ke-10. Nah, kita gunakan rumusnya ya sobat. Nah, jadi yang pertama ada huruf A. A ini artinya suku awal. Nah, suku awal di sini sobat, yang pertama adalah 3. Nah, selanjutnya ya sobat, B, bedanya. Nah, bedanya kita sudah hitung bahwa bedanya adalah 3. Dan kemudian N ini adalah suku yang ditanyakan, yaitu suku yang ke-10 sobat. Nah, ini akan kita cari tahu. Nah, berarti nanti suku ke-10 berapa hasilnya nanti. Nah, sekarang sobat kita gunakan rumusnya. Berarti A-nya adalah 3 ditambah dalam kurung N kurang 1 yaitu 10 dikurang 1, kemudian dikalikan dengan bedanya yaitu 3. Nah, kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu sobat. 10 dikurang 1 adalah 9. 9 dikalikan 2 adalah 27. Kemudian kita akan tambahkan 3 tambah 27 adalah 30 sobat. Dengan demikian sobat, untuk U10 atau suku ke-10 di sini adalah 30 sobat. Pengertian suku tengah barisan aritmatika. Nah, suku tengah barisan aritmatika adalah suku yang letaknya di tengah barisan aritmatika. Jadi sobat, misalnya kita ada barisan bilangan seperti ini dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya hingga 81. Nah, kita ingin mencari suku tengahnya. Jadi, suku tengah dapat ditentukan jika suku pertama dan suku terakhir telah diketahui. Nah, suku pertamanya kan kita sudah tahu ya sobat, yaitu 3, dan suku terakhirnya adalah 81. Jadi, kita bisa tentukan suku tengahnya. Nah, baik sobat, untuk kita mencari tahu suku tengahnya, pertama kita harus menggunakan rumus mencari banyaknya suku pada barisan aritmatika. Jadi kita cari tahu dulu ya sobat, jumlah sukunya ada berapa. Nah, jadi kalau bilangan
atau barisan bilangan ya sobat, dari 3, 6, 9 hingga 81 ini, kita mau mencari banyaknya suku ada berapa, kita gunakan rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1, kemudian dikalikan dengan B. Nah, suku awalnya adalah 3, bedanya adalah 3, kemudian UN ini adalah suku terakhir ya sobat. Nah, ini adalah 81. Nah, kemudian N yang keberapa? Jadi sobat, maksudnya di sini, untuk UN sama dengan 81 kan 81 adalah suku terakhirnya. Nah, suku terakhir keberapa yang nilainya ini 81? Itu yang kita mau cari tahu di sini sobat. Nah, kita gunakan rumus UN. Nah, kemudian sobat kita substitusi dengan nilai yang kita sudah ketahui. Untuk nilai UN-nya, karena kita mau cari suku keberapa 81 ini, nilainya adalah 81. Kemudian A-nya adalah 3 ditambah dengan N dikurang 1, kemudian dikalikan dengan 3. Nah, sobat, di sini N dikurang 1-nya kita tidak bisa substitusi ya sobat, karena kita belum tahu suku keberapa 81 ini. Nah, baik sobat, sekarang kita hitung ya sobat. Caranya pertama, kita akan pindahkan terlebih dahulu sobat, yang ini. 3 di sisi kanan kan 3 ditambah ya sobat, berarti kita akan pindahkan ke sisi kiri, berarti ini menjadi 81 dikurang 3. Nah, sama dengan N kurang 1 dalam kurung ya sobat dikalikan 3. Nah, ini tetap sama sobat. Nah, selanjutnya sobat, 81 dikurang 3, ini hasilnya adalah 78. Nah, kemudian sobat, kalau kita di sisi sebelah kanan, N dikurang 1 ini kan dikalikan 3. Berarti sekarang sobat, dikali 3 ini kita akan pindahkan ke sisi sebelah kiri dengan cara membagi. Nah, berarti kita bagi dengan 3 sobat, seperti ini. Ya. Nah, kemudian sobat, berarti 78 dibagi 3 itu hasilnya adalah 26. Nah, karena tadi N kurang 1 dikali 3 ini kita sudah bagi 3, berarti sisanya hanya N kurang 1. Nah, selanjutnya sobat, di sini ada dikurang 1. Kita pindahkan ke sisi kiri ya sobat, berarti menjadi ditambah 1. Nah, 26 ditambah 1, hasilnya adalah 27 sobat. Berarti untuk 81 ini suku yang ke-27 sobat. Nah, selanjutnya ya sobat, kita lihat langkah yang selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, baik sobat, jadi kita sudah tahu ya, jumlah sukunya ada 27. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus mencari nilai suku tengah pada barisan aritmatika jika banyak sukunya ganjil. Nah, sobat, tadi kan kita banyaknya suku ada 27, berarti itu banyak sukunya ganjil ya. Jadi kita gunakan rumus yang seperti ini sobat. UT sama dengan 1/2, kemudian dikalikan dalam kurung A ditambah UN. Nah, jadi sobat, A-nya di sini adalah 3, untuk B-nya adalah 3, dan kemudian UN-nya adalah 81, dan kita mau mencari nilai suku tengahnya sobat. Berarti sobat, di sini A-nya 3, UN-nya, tadi kan yang terakhir itu 81 ya sobat. Nah, berarti sekarang sobat, kita lihat di sini, 3 ditambah 81, hasilnya adalah 84. Kemudian kita kalikan dengan 1/2, hasilnya adalah 42 sobat. Berarti nanti nilai tengahnya di sini adalah 42. Baik sobat, selanjutnya jika banyak sukunya genap. Nah, jadi misalnya kalau sukunya genap, misalnya sukunya ada 26 ya sobat. Jadi kita gunakan rumusnya seperti ini sobat. UT sama dengan setengah, kemudian dalam kurung A ditambah, kemudian dalam kurung lagi A ditambah, kemudian dalam kurung lagi N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, baik sobat. Jadi di sini barisan bilangannya suku awalnya adalah 3, kemudian suku akhirnya adalah 78 ya sobat. Nah, kalau kita hitung sobat, banyaknya suku pada barisan bilangan ini ada 26 suku sobat. Nah, untuk bedanya adalah 3 ya sobat. Nah, selanjutnya sobat kita gunakan rumusnya. Setengah, kemudian dalam kurung A-nya kita substitusi dengan 3 ditambah, kemudian dalam kurung lagi 3 ditambah dengan, nah, N dikurang 1, karena kita sudah tahu ya sobat,
jumlah sukunya di sini ada 26. Berarti kita bisa langsung tuliskan 26 dikurang 1, kemudian nanti dikalikan 3. Nah, 26 dikurang 1 ini adalah 25, Sobat. 25 kita kalikan 3, hasilnya adalah 75. Selanjutnya, Sobat, kita akan hitung 3 tambah 75 adalah 78. 78 kemudian ditambah 3, hasilnya adalah 81. Kemudian 1/2 dikali 81 hasilnya adalah 40,5. Dengan demikian, Sobat, nilai suku tengah pada barisan aritmetika ini adalah 40,5. Baik, Sobat, sekarang kita akan mencari letak suku tengah pada barisan aritmetika. Jika sebelumnya kita mencari nilainya ya Sobat, bilangannya berapa, kali ini kita mencari tahu letak suku keberapa suku tengah itu berada. Nah, jadi kalau banyak sukunya ganjil Sobat, kita bisa gunakan rumus ini. T sama dengan 1/2 kemudian dikalikan dengan dalam kurung N tambah 1 Sobat. Nah, misalnya barisan bilangannya 369 hingga 81 ya Sobat. Nah, suku awalnya adalah 3, suku akhirnya adalah 81. Nah, banyak sukunya Sobat ada 27. Kita ingin tahu suku tengah ada di suku yang keberapa. Caranya berarti 1/2 dikalikan dalam kurung N tambah 1 berarti N-nya adalah 27 ditambah 1 adalah 28. Kemudian 28 dikalikan dengan 1/2 hasilnya adalah 14. Berarti suku tengah pada barisan aritmetika ini ada di suku yang ke-14. Nah, baik Sobat, sekarang kita ingin mencari letak suku tengahnya ada pada suku keberapa pada barisan aritmetika jika banyak sukunya kali ini genap Sobat. Nah, jadi suku tengah yang pertama kita gunakan rumusnya T sama dengan 1/2 dikalikan N. Nah, kemudian kita cari suku tengah kedua dengan menggunakan rumus T sama dengan 1/2 dikalikan dengan N tambah 1. Nah, contohnya ya Sobat, di sini ada barisan aritmetika, suku awalnya adalah 3, suku terakhirnya adalah 78 Sobat. Nah, banyaknya suku di sini ada 26 Sobat. Nah, jadi Sobat, karena dia genap, berarti kan nanti pada di tengahnya itu ada 2 suku Sobat. Nah, jadi kita akan cari suku tengah pertama dan suku tengah kedua. Baik Sobat, kita langsung saja hitung di sini. Untuk suku tengah yang pertama, setengah dikalikan dengan N. N-nya adalah 26, berarti setengah dikali dengan 26 adalah 13. Nah, berarti Sobat, nanti kita bisa cari tahu suku yang ke-13 itu adalah suku tengah yang pertama. Nah, kemudian ya Sobat, kita cari lagi suku tengah yang kedua. Nah, suku tengah yang kedua, caranya 1/2 dikali N ditambah 1, berarti 1/2 dikalikan dengan 26, kemudian ditambah dengan 1. Nah, berarti setengah kali 26 adalah 13, ditambah 1, hasilnya adalah 14. Nah, berarti suku tengah kedua berada pada suku yang ke-14. Nah, selanjutnya Sobat, kita akan belajar mengenai deret aritmetika. Nah, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jadi Sobat, kalau misalnya deret aritmetika itu adalah jumlah suku dari suku pertama hingga suku ke-n pada barisan aritmetika. Ya Sobat, jadi kalau deretnya itu artinya penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret aritmetika karena barisannya adalah barisan aritmetika dan deretnya adalah penjumlahan. Nah, jadi Sobat, simbol yang menunjukkan jumlah suku adalah SN. Baik Sobat, sekarang kita akan mencari jumlah 100 suku yang pertama. Nah, caranya Sobat, kita bisa gunakan rumus ini. SN sama dengan 1/2 dikali dengan N, kemudian dikalikan dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali dengan B. Nah, contoh soalnya Sobat, jumlah 100 suku pertama dari barisan berikut. Nah, di sini Sobat ada barisan atau ada bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, kita bisa lihat ya Sobat, suku awalnya adalah 1. Kemudian kita lihat Sobat, dari 1 ke 3
selisihnya adalah 2. 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2, dan seterusnya sobat, di sini selisihnya ada 2, berarti bedanya adalah 2. Nah, pertanyaannya sobat adalah jumlah 100 suku pertama, berarti sobat N-nya adalah 100. Nah, jadi S100 artinya jumlah 100 suku yang pertama ada berapa. Nah, langsung saja sobat kita gunakan rumusnya. Nah, berarti N-nya yang dicari adalah 100 suku pertama, berarti ini SN-nya kita tuliskan menjadi 100. Nah, jadi SN berubah menjadi S100. Kemudian N-nya di sini kita ubah menjadi 100, berarti setengah dikali dengan 100, kemudian dikali dengan dalam kurung dulu ya sobat, 2A. Nah, A-nya adalah 1, itu sudah suku awal. Kemudian ditambah dengan N kurang 1, berarti N-nya adalah 100, dikurangin 1, dan kemudian dikalikan dengan bedanya, yaitu 2. Nah, baik sobat, di sini kita hitung dalam kurung terlebih dahulu. 100 dikurang 1 hasilnya adalah 99. 99 kemudian dikalikan 2 hasilnya adalah 198. Kemudian yang di sini 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2 sobat. Berarti 2 ditambah 198 hasilnya adalah 200. Selanjutnya sobat, setengah dikali 100 hasilnya adalah 50. Berarti 50 dikali dengan 200 hasilnya adalah 10.000. Dengan demikian sobat, S100 atau jumlah 100 suku yang pertama adalah 10.000. Terima kasih sobat matematika, sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya ya.